Halo teman-teman, selamat datang di Pencinta Jenius. Hari ini kita akan menjadi ilmuwan gila dan membuat peluncur perusak ruang angkasa untuk membantu kita mencapai tujuan jahat kita. Hahaha. Sesuatu seperti yang dibuat Dr. Doofenshmirtz di Phineas and Ferb. Semoga tidak ada platypus biru hebat yang menghentikan kita. Setelah menempelkan potongan kayu dari langkah sebelumnya, tandai garis 3 cm dari ujungnya dan potong. Samakan ukuran potongan kecil ini pada tongkat lain dan potong dengan gunting. Selain dua bagian ini, kita akan membutuhkan persegi panjang yang akan kita ambil dari stik es krim lain. Bisakah seseorang menghitung berapa banyak yang kita gunakan dan tulis di kolom komentar? Rekatkan salah satu ujung yang dipotong ke tengah persegi panjang. Tempat harus memungkinkan stik es krim lewat melalui dengan mudah. Gunakan bor mini untuk membuat lubang dapat dilalui. Ambil beberapa paku di kotak peralatanmu di rumah dan masukkan satu melalui lubang untuk menyatukan potongan-potongan itu. Potong kelebihannya seperti kue dengan bantuan gergaji mini. Kemudian potong persegi kecil yang juga akan kita tusuk untuk disusupkan pada paku yang telah kita pasang beberapa saat yang lalu. Ambil 2 sirup obat batuk yang diberikan padamu saat masih kecil yang rasanya ceri. Ambil jarum suntik dan lepaskan penyangganya. Panaskan paku pada suhu tinggi untuk dengan mudah menembus potongan karet yang ada di salah satu ujungnya. Ambil beberapa kawat yang dilapisi dengan warna berbeda dan potong menjadi 2 bagian kecil yang akan kita masukkan bersama melalui lubang di salah satu penyangga. Kamu dapat menggunakan pinset untuk membantumu menariknya keluar dari ujung yang lain jika diperlukan. Rekatkan dan kupas ujung kedua kabel, biarkan helai logamnya terbuka. Lakukan hal yang sama dengan penyangga yang lainnya. Berikan sedikit lem pada alas masing-masing untuk bisa merekatkan pada potongan pertama yang kita buat. Dengan ini, kita sudah mendapatkan penyangga untuk meluncurkan pesawat kita. Tapi jalan kita masih panjang untuk pergi. Tapi kamu tahu apa yang mereka katakan? Tidak ada hal baik yang datang dengan mudah. Setelah merekatkan belat yang menghubungkan kedua peluncur, jarum suntik lain yang sedikit lebih kecil dari 2 yang pertama, ambil dan lepaskan penyangganya. Panaskan paku kecil lagi untuk menaikkan suhu yang diperlukan untuk menembus plastik. Mari kembali ke stik es krim. Potong kedua ujungnya dan replika potongan ini di stik lain. Oleskan lem pada stik yang menghubungkan kedua peluncur dan tempelkan potongan secara vertikal. Bor kedua potongan kayu dan penyangganya untuk memasukkan salah satu paku kita. Aku berharap kalian memiliki seluruh kotak. Sekarang kita membutuhkan 3 stik es krim yang lebih tipis. Pertama, potong ujung 2 batang menggunakan potongan pertama sebagai acuan agar sama persis, seperti kayu kembar. Rekatkan stik pada sisi yang berlawanan dari jarum suntik. Bor lubang melalui kedua stik es krim dan lanjutkan untuk memotong salah satu ujung stik es krim yang tersisa. Bor potongan kecil yang kita potong dan dia akan ditempelkan di antara kedua tongkat ini. Tapi pertama-tama kita akan masukkan kembali badan jarum suntik kembali ke penyangga. Langkah selanjutnya adalah menambahkan paku dan potongan kecil ini ke strukturnya. Kemudian kita dapat mulai membuat dasar di mana kita akan membutuhkan bantuan dari tikus yang paling dicintai di dunia ini. Oleskan lem instan ke tutup tapu gelembung. Untuk dasar utama gunakan DVD yang tidak diinginkan lagi. Misalnya ini film tentang Henry kelima. Siapa yang tahu dia? Pasang tutup plastik DVD. Kita tidak hanya akan menggunakan DVD ini, kita juga akan menggunakan kotaknya. Potong lingkaran kecil di sekitar kait dengan cutter. Rekatkan potongan plastik pada karton dan tekan pada DVD agar dapat berputar dengan lancar. Peluncur pesawat ruang angkasa kita tidak akan memiliki titik buta. Sepertinya tang potongku tidak lagi tajam. Aku tahu kamu mungkin kekurangan sirup obat batuk untuk menyingkirkan jarum suntik. Tapi aku minta kamu untuk membuat sedikit usaha untuk menyelesaikan penemuan ini. Mungkin kamu bisa mencurinya dari doktermu lain kali. Hehehe. Belas stik es krim menjadi 2 dan tempelkan ke ujung depan ujung jarum suntik seperti yang kita lakukan di ujung lainnya. Bor dan tusuk lubang dengan beberapa paku. Tepatkan jarum suntik dengan stik di atas DVD pada sisi penyangga dan tempelkan lem ke dalamnya. Dengan ini kita dapat memutarnya dengan cara yang lebih terkontrol. Ini mengingatkanku pada komedi putar. Kita semua akan memakai sepatu yang tidak diikat, sehingga ketika tiba waktunya pada putaran ke-2000, sepatu itu akan terbang. Mari kita lanjutkan. Bor kayunya tetap dengan bormu dan ambil 1 jarum suntik lagi. Kuharap ini yang terakhir. Aku tidak bisa menginginkan lelucon lagi tentang mereka. Setelah memotong lingkaran di bagian atas, tusuk dengan paku yang panas.
Masukkan paku ke dalam lubang di tongkat kayu yang kita buat beberapa saat lalu. Lalu, masukkan ke dalam penyangga jarum suntik. Masukkan kembali penyangga dengan semua yang terpasang ke dalam badan jarum suntik. Bor tongkat kayu lain dan potong salah satu ujung tongkat es krim. Bor bersama kedua bagian yang akan berfungsi sebagai penopang. Tancapkan paku melalui salah satu potongan kayu, lalu tempelkan semuanya ke tongkat yang lebih tebal. Akhirnya, di sisi yang berlawanan, letakkan potongan kayu terakhir dan rekatkan ke dasar karton. Struktur kedua ini akan direkatkan pada sisi alas yang lebih pendek dengan lem super instan. Dengan keduanya beroperasi penuh, mari lengkapi sistem gerak putar hidrolik yang biasa digunakan dalam eksperimen sekolah. Tambahkan sedikit warna pada kehidupan air yang hambar. Kita perlu menemukan beberapa tabung untuk cairan. Potong bagian yang bagus dan hubungkan selang ke ujung jarum suntik pertama. Setelah kedua tabung terhubung, kita akan menyerap air dengan mengaktifkan jarum suntik dan menghubungkannya ke tabung yang ada di struktur utama. Lihatlah warna biru yang indah dari cairan hidrolik yang mengalir dari satu jarum suntik ke jarum suntik lainnya sambil membuat penemuan kita bergerak. Ambil dua penguat tegangan ini yang akan menghubungkan ke bagian peluncuran. Oleskan lem pada sisi datar dan tempelkan di sebelah DVD. Aku akan segera membuat koneksi dengan semuanya agar tidak membuat kamu bosan dengan detail yang tidak diperlukan. Dua pesawat ruang angkasa akan membutuhkan dua saklar. Logikanya sih begitu, kecuali jika kamu ingin meluncurkannya secara bersamaan. Tetapi inilah masalahnya. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh ujung listrik. Aku tahu, kamu sudah memikirkannya. Yang kita butuhkan sekarang adalah membuat pesawat luar angkasa luar biasa yang akan diluncurkan untuk menjelajahi alam semesta terbatas yang mengelilingi kita. Atau untuk menghancurkan musuh kita. Terserah kamu. Pita yang kamu lihat di layar hanya untuk tampilan. Dengan pesawat siap, yang harus kita lakukan sekarang adalah menyemprotkan sedikit parfum terbaik yang kamu miliki ke dalam masing-masing untuk menciptakan reaksi termal yang kita butuhkan. Tempatkan mereka dalam posisi lepas landas ya. Apakah kamu siap merasakan adrenalin menekan tombol merah? Kapten, kita dalam posisi, bahan bakar penuh, dan tingkat tekanan stabil. Kami menunggu izinmu untuk lepas landas. Targetnya adalah 5 derajat utara, 3 derajat barat, dan 10 derajat timur. Ayo habisi mereka, Kapten Julio. Mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Pesawat ruang angkasa kedua dalam perjalanan. Target hancur, misi tercapai. Kerja bagus kawan. Satu pandangan terakhir dalam gerakan lambat. Kamu ingin melihat apa target kita? Tidak lebih dan tidak kurang dari satu peleton kalian teringas jahat yang ingin menyerang negara kita tercinta. Ini adalah gambar medan perang yang belum diedit. Dengan proyektil pertama kita menghancurkan lebih dari setengah peleton musuh, dan proyektil kedua kita selesai memberantas ancaman dengan serangan langsung yang kamu tonton di layar sekarang. Ini menyimpulkan laporanku tentang pertemuan hari ini. Ini adalah laporan malam eksperimen Kevin. Aku pensiun dan mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa. Wow. Jangan dulu. Kita punya satu lagi penemuan bonus yang melibatkan skateboard lama yang telah kamu siapkan di loteng dari waktu yang lama. Dengan bor ini, lepaskan semua skrup yang menahan roda skateboard dengan cepat. Kemudian, tongkat kayu yang lebar dan besar dan tandai dua ukuran yang akan kita lihat. Tahukah kamu bahwa kakak dari gergaji mesin awalnya diciptakan untuk membantu kelahiran bayi? Itu adalah masa-masa yang menyeramkan. Tempatkan 4 batang kayu di bawah bagian skateboard dan ambil 2 kayu yang dapat kamu ambil dari rak di ruang tamu ibumu. Letakkan pada jarak yang kamu lihat di layar dan tandai dengan pena tempat kamu akan memasang skrup untuk mengencangkannya. Kita akan menggunakan teman baik kita, yaitu bor, untuk masukkan skrup ini. Dengan penopang kita yang ditempatkan di skateboard, kita dapat bergabung dengan palang kayu dengan cara yang sama. Ngomong-ngomong, teman kita yang berperut merah dan berperut buncit akan keluar dari guanya yang dingin dan jauh untuk memberikan kita hadiah. Apakah kamu sudah memiliki daftar keinginanmu? Ingatlah bahwa tanpa itu, kamu tidak akan tahu apa yang kamu inginkan untuk liburan Natal. Aku lupa, kan Natal sudah lama lewat ya. Ambil roda besar dan masukkan batang logam besar. Pasang semuanya ke batang kayu di skateboard dengan sepasang klem pipa logam. Kalau dipikir-pikir, kita juga bisa membuat sepatu roda bermotor dengan ini. Sebaiknya aku tidak memberimu ide. Untuk membuatnya berputar, kita akan menggunakan bor dan beberapa jarum suntik. Aku yakin kamu tidak pernah diberi vitamin yang disebut Scott saat masih kecil, yang terbuat dari minyak hati ikan kod, rasanya menjijikan. Keluarkan cutter dari kotak pensil dan potong bagian tutup botol air. Buang bagian tengahnya dengan membuat sayatan di awal dan diakhiri dengan gunting hingga cukup mudah patah dengan sekali tarik.
Rekatkan dasar salah satu ujung jarum suntik ke cincin plastik agar berfungsi sebagai aktivator. Bawa tabung transparan tersisa dari penemuan sebelumnya dan hubungkan ke ujung tipis jarum suntik. Isi gelas kimia dengan air, sebaiknya air keran, karena kita akan menambahkan pewarna makanan biru. Mau tidak mau, kita menggunakan beberapa stik es krim untuk penemuan ini. Untuk melanjutkan tradisi, potong ujung bulat dari kedua stik dan lem super satu pesisi bor di sebelah kancing. Pasang jarum suntik terakhir hari ini ke kancing, dan di sisi lain letakkan stik es krim kedua. Dengan bor siap, yang kita harus lakukan adalah menyedot bagian cairan biru ini melalui selang menggunakan ujung pengaktif dan menghubungkan salah satu ujungnya ke ujung bor. Dengan ini, sistem hidrolik akan melakukan tugasnya, membuat bor berputar dengan kecepatan tinggi. Tempatkan bor pada skateboard untuk memastikan bahwa bagian yang berputar bersentuhan dengan salah satu roda, dan tempelkan dengan pita perekat terkuat di duplet ini. Sudah selesai. Inilah solusi untuk semua yang tidak tahu cara berdiri di atas skateboard biasa. Seperti aku. Siapa yang mau jalan-jalan dengan aku? Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Juga ini 2 video tentang penemuan yang lebih hebat. Dan di sini kamu dapat subscribe channelku agar tidak ketinggalan video yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai waktu berikutnya.